Bab 99. Gadis desa dan tuan muda. Kamu kemana saja sayang? Tanya Radit pura-pura tidak tahu kalau mereka melihat Rania dan Sisi tadi. Hanya putar-putar di mall saja dengan Sisi, jawab Rania. Kamu tidak belanja? Biasanya anak gadis kalau sudah ke mall pasti akan banyak yang dibelinya, ucap Diva ketika melihat Rania tidak bawa apa-apa. Tidak tante, tadi hanya menemanin Sisi belanja aja, jawab Rania. Kenapa tidak? Tanya Radit heran. Tidak ada yang aku butuhkan kak. Semua sudah dibelikan ayah dan mama. Itu aja belum terpakai semua. Kalau beli lagi takutnya mubazir. Lagian cari uang susah, jawab Rania santai. Dia lupa kalau orang tuanya dan calon suaminya orang kaya. Surya hanya geleng kepala mendengar jawaban Rania. Entar kalau kamu sudah menikah dengan Radit, kamu boleh memakai uang Radit sepuasmu. Itu gunanya dia kerja, kata Diva. Iya sayang, ucap Radit. Hehe, Rania tersenyum. Dia bingung harus jawab apa. Mungkin karena selama ini dia terbiasa hidup dengan pas-pasan. Gimana kabar Hendra, Ran? Tanya Surya. Om Hendra sudah pulang ke rumahnya kemarin Om, jawab Rania. Apa masalahnya sudah selesai? Tanya Radit. Sepertinya udah kak. Tapi aku juga nggak yakin, jawab Rania. Rencana tante dan Om mau ke rumah kamu minggu depan, ucap Diva. Boleh tante, entar biar Rania katakan sama ayah, jawab Rania. Kamu tidak tanya kami mau ngapain ke rumahmu, ucap Diva lagi. Apa boleh aku tanya seperti itu? Rania ragu. Boleh sayang, tante dan Om mau bicarakan kelanjutan perjodohan kalian. Radit sepertinya sudah tidak sabar mau menikahimu. Tiap hari menanyakan kapan kami menemui orang tuamu. Sekarang dia semangat membahas perjodohan dulu selalu menolak kalau kami membicarakannya, jelas Diva. Dulu bukan Rania mah, jelas aku nolak. Kalau sama Rania langsung nikah sekarang aku mau, jawab Radit. Rania hanya tersenyum malu. Ya udah entar Rania katakan sama ayah, jawab Rania. Mereka sampai di rumah Radit. Karena rumah Radit dilewati lebih dulu. Surya dan Diva langsung turun begitu mobil berhenti. Kamu gak mampir dulu Ran? Tanya Diva. Gak usah tante, kapan-kapan saja, tolak Rania sambil tersenyum. Ya udah, kamu antar selamat sampai tujuan ya Dit, jangan sampai calon menantu mama lecet sedikit pun, anti Diva. Iya mama sayang, aku berencana mau ajak dia kencan dulu, jawab Radit santai. Yang penting jangan antar Rania terlalu malam. Entar ayahnya marah loh, ucap Diva. Kemudian Diva dan Surya langsung masuk ke dalam rumah. Radit segera menyetir mobil meninggalkan rumahnya. Kita tidak pulang kak? Tanya Rania. Kita makan malam di luar dulu. Lagian ini malam minggu. Sudah seminggu kita tidak bertemu. Apa kamu tidak kangen aku? Ucap Radit sambil fokus menyetir mobilnya. Tapi aku belum beritahu ayah. Dia hanya tahu kalau aku pergi sama Sisi, jawab Rania. Kamu telepon saja ayahmu sekarang. Aku yakin ayahmu tidak keberatan, jawab Radit. Rania kemudian menelpon ayah memberitahu kalau dia makan malam di luar sama Radit. Ayahnya memberi izin asal jangan pulang terlalu malam. Tapi aku juga belum ganti baju, ucap Rania. Emang selama ini aku pernah protes dengan apa yang kamu pakai? Bagiku sekarang kamu terlihat cantik kok, jawab Radit. Is, Kak Radit gombal,
Cubit Rania usil. Au, sakit sayang. Kamu jangan mancing-mancing aku loh, kata Radit memberhentikan mobilnya. Kemudian dia menatap Rania. Hehe, maaf kak, ucap Rania menjauhkan tangannya. Tapi Radit masih menatap Rania. Membuatnya jadi malu. Kap, Radit mencium pipi Rania karena gemas melihat tingkah Rania ketika malu. Ih kak Radit, protes Rania sambil memegang pipinya. Kalau kamu bertingkah lagi akan lebih dari itu, goda Radit. Dia tersenyum melihat pipi Rania merona merah. Kemudian dia kembali menyetir mobil menuju sebuah kafe. Kafe tampak sangat ramai karena sekarang malam minggu. Kafenya khusus untuk pasangan. Sehingga suasana di dalamnya terkesan romantis. Rania yang tidak terbiasa pergi ke tempat seperti itu sangat risih. Karena ini pertama kalinya dia pergi kencan. Tapi Radit segera menarik tangannya untuk masuk ke dalam kafe. Mereka duduk di meja yang terdapat di dekat jendela. Pelayan datang membawa menu. Setelah memesan beberapa makanan dan minuman, pelayan meninggalkan mereka untuk mengambil pesanan mereka. Radit memegang tangan Rania. Dia menatap Rania sambil tersenyum. Kenapa kak Radit melihatku seperti itu? Tanya Rania malu ditatap Radit. Aku sudah nggak sabar kita menikah, jawab Radit. Apa kak Radit benar-benar mencintaiku? Tanya Rania. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Radit. Aku hanya tidak mau apa yang menimpa ayah dan bunda terjadi pada kita juga. Mereka saling mencintai tapi karena tidak percaya satu sama lain dan kurangnya komunikasi membuat mereka berpisah. Jujur selama ini aku sangat tidak percaya yang namanya cinta ketika melihat penderitaan bunda. Tapi setelah bertemu kak Radit aku mau mencoba membuka hati untuk mencintai kak Radit. Tapi aku masih takut, jelas Rania serius. Radit mempererat pegangan tangannya. Makasih kamu sudah mau mencintaiku. Aku juga tahu bagaimana sakitnya ditinggalkan orang yang kita cintai. Tapi aku janji kalau kita ada masalah atau apapun yang orang katakan tentangmu. Aku akan bertanya dulu kepadamu untuk memastikannya. Sehingga tidak ada salah paham di antara kita. Walaupun aku sedikit cemburuan tapi aku akan mencoba menahan semuanya, jawab Radit lembut. Aku senang kak Radit mengerti apa yang aku rasakan. Terus bagaimana dengan mantan kak Radit yang masih ingin balikan? Secara dulu kak Radit bercerita sangat susah melupakannya, tanya Rania. Sejak kamu mengisi hati ini, tidak ada tempat untuknya lagi di hati ini. Dia hanya masa lalu yang penuh dengan luka. Dan kamu datang untuk mengobatinya. Aku pastikan dia tidak akan mengganggu kita lagi. Tidak ada celah untuknya merusak hubungan kita, jawab Radit. Iya aku percaya. Lagian aku juga tidak mau merelakan kak Radit untuknya. Apa yang menjadi milikku tidak boleh dirampas orang lain, jawab Rania tersenyum. Kalau dia masih nekat merebutnya. Tanya Radit. Jangan salahkan aku bertindak kasar. Tapi kalau kak Radit yang ingin kembali. Berarti ini pertama dan terakhirnya aku mencintai seseorang dalam hidupku, jawab Rania. Radit tersenyum mendengar Rania. Walaupun selama ini Rania malu-malu mengatakan dia mencintai Radit. Tapi Rania juga tidak mudah melepaskan orang yang dia cintai. Untuk pertama kalinya Rania mencintai seseorang selain keluarganya. Sekarang bagi Rania, Radit adalah cinta pertama dan terakhirnya. Bab 100. Sementara di rumah Hendra, Nita uring-uringan. Sejak suaminya pulang ke rumah dia bersikap dingin dan cuek kepadanya. Bahkan terkesan menghindari Nita.
Siang hari Hendra memilih pergi keluar daripada di rumah. Dia pulang ke rumahnya hanya untuk menjaga hati Chandra agar tidak sedih melihat keadaan orang tuanya. Kalau bukan bujukan Chandra, Hendra enggan untuk pulang ke rumahnya. Pagi ini setelah sarapan Hendra juga langsung pergi meninggalkan rumah. Nita tidak tahu kemana dia pergi. Karena setiap dia bertanya Hendra tidak pernah menjawab. Hendra juga mengabaikan Cynthia sehingga membuatnya terus menyalahkan Nita atas perubahan sikap Hendra kepadanya. Nita mengantar sarapan ke kamar Cynthia. Karena dia tidak ikut sarapan pagi ini. Nita membuka pintu kamar Cynthia. Dilihatnya kamar Cynthia sangat berantakan. Sejak kecelakaan yang menyebabkan kakinya lumpuh, emosi Cynthia sering tidak stabil. Dia sering meluapkan kemarahannya kepada benda-benda yang ada di kamarnya. Apalagi sejak dia juga tahu kalau Hendra bukan papa kandungnya. Dia tambah emosi, bahkan sekarang juga membenci Nita. "Sayang, kamu sarapan dulu ya," bujuk Nita melihat Cynthia duduk di kursi roda sambil menatap keluar. "Untuk apa mama peduli denganku? Biarkan saja aku mati. Hidupku sudah tidak berarti lagi. Sekarang aku bukan anak papa. Apa yang bisa aku harap dari hidup dengan kelumpuhan ini?" jawab Cynthia dingin. "Mama mohon nak, kamu harus kuat dan menerima semua ini. Mama yakin papamu butuh waktu untuk menerima semua ini. Dia akan kembali seperti dulu lagi," bujuk Nita. "Hah? Mama yakin papa akan seperti dulu lagi? Mama kira aku tidak tahu kalau papa bahkan sudah tidak menganggap mama sebagai istrinya," ejek Cynthia. Nita terdiam, dia tidak bisa menjawab kata Cynthia. Semua yang dikatakannya kenyataan. Hendra bahkan memilih pisah kamar darinya. Kenapa mama diam? Mama tidak bisa jawab. Kenapa mama yang berbuat dosa tapi aku yang menanggungnya? Kalau sampai aku diusir dari rumah ini, semua adalah salah mama. Aku yang dari kecil sudah terbiasa hidup mewah di bawah nama Wiratmaja. Gara-gara mama semua hancur seketika. Aku tidak akan pernah memaafkan mama, ucap Cynthia marah. "Tidak sayang, kamu tidak akan pernah diusir dari keluarga ini. Mama akan melakukan semuanya untukmu," kata Nita. "Untuk pengobatan kakiku saja papa sudah tidak peduli. Apalagi yang lainnya," ucap Cynthia. "Mama akan bicarakan masalah pengobatan kakimu sama Chandra. Mama yakin dia pasti akan mengusahakan kesembuhanmu," jawab Nita. "Apa mama bisa mengembalikan semuanya sedia kala? Semua yang harusnya jadi milikku harus tetap milikku?" tanya Cynthia menatap tajam ke arah Nita. Nita terdiam. Keegoisan Cynthia menurun darinya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan keegoisannya itu. "Sekarang mama keluar dari kamarku. Aku tidak mau melihat muka mama lagi. Sebelum mama merubah semuanya," ucap Cynthia. "Tapi sayang." "Keluar," teriak Cynthia. Dia mulai histeris. Nita segera meninggalkan kamar Cynthia dengan mata berkaca-kaca. Nita segera ke kamarnya. Dia merasa sangat marah. Dan melempar barang-barang yang ada di atas meja riasnya. Setelah Hendra mengabaikannya, sekarang Cynthia juga tidak mau bertemu dengannya. "Semua gara-gara kamu anak Retno sialan. Andai kamu tidak datang ke dalam kehidupan kami, anakku sekarang pasti jadi putri satu-satunya di keluarga Wiratmaja. Kamu membuat kami semua menderita dan aku akan buat kamu juga menderita," ucap Nita marah. Kemudian dia menelpon seseorang. "Halo? Halo? Kamu harus bantu saya," ucap Nita tegas. "Bantu apa?" "Bantu saya menyingkirkan anak sialan itu."
Dia sudah merebut semua hak Cynthia. Maaf Nyonya, saya bukan bawahan Anda yang bisa Anda suruh seenaknya. Tapi kamu berada di kantor yang sama dengannya. Bukankah lebih gampang bagimu menyingkirkannya? Apalagi semua ini demi Cynthia. Demi masa depannya. Sejak Mas Hendra tahu dia bukan anak kandungnya. Masa depan Cynthia sekarang hancur, bujuk Nita. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengkhianati kebaikan Tuan Gunawan. Saya tidak peduli dengan masalah Anda. Saya sarankan Anda untuk tidak berbuat nekat. Karena saya bisa membawa Cynthia kapanpun dari sisi Anda, telepon dimatikan. Sial, kenapa semua tidak berjalan sesuai dengan yang aku inginkan. Tapi aku tidak akan menyerah. Tanpa bantuannya aku pasti bisa menyingkirkan anak sialan itu, ucap Nita marah sambil melempar HP ke atas kasurnya. Sementara di ruangannya Rania sibuk menyelesaikan semua laporan yang disuruh ayahnya. Seminggu pertama Jaka memang membantunya. Tapi setelah Rania bisa mengerjakan sendiri, Jaka pindah menjadi asisten Chandra. Rania berjalan menuju ruang Gunawan. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Jaka. Pak Jaka, sapa Rania hormat. Karena umur Jaka sudah 40-an. Jadi Rania sebagai yang lebih muda menghargainya. Iya, Anda mau ke ruangan Tuan Gunawan? Tanya Jaka sopan. Iya Pak. Apa Anda sudah makan? Tanya Rania. Belum, jawab Jaka. Bagaimana kalau Anda ikut saya makan bersama ayah di ruangannya? Kebetulan saya bawa banyak bekal dari rumah, ajak Rania sambil tersenyum. Terima kasih Bu. Tapi saya sedang ada keperluan, tolak Jaka. Ya sayang sekali. Kalau gitu bisa saya minta tolong beritahu Kak Chandra untuk makan siang di ruangan ayah sekarang? Tanya Rania. Bisa Bu. Kebetulan saya juga mau ke ruangan Pak Chandra, jawab Jaka. Terima kasih Pak, ucap Rania senang. Kemudian dia pergi menuju ruang Gunawan. Anak yang baik dan sopan. Sama dengan ayahnya. Bahkan aura Tuan Gunawan juga mengalir pada dirinya, batin Jaka. Setelah Rania pergi, dia pun meninggalkan tempat tersebut menuju ruang Chandra. Rania sampai di ruang ayahnya. Dilihatnya Gunawan juga lagi sibuk dengan pekerjaannya. Kita makan siang dulu ya, ajak Rania. Iya, apa kamu sudah beritahu Chandra? Tanya Gunawan memberhentikan pekerjaannya. Sudah, tadi mau kesini ketemu Pak Jaka. Rania titip pesan sama dia. Rania juga ngajaknya sekalian tapi ditolak, jawab Rania. Jaka memang seperti itu. Sejak dia bekerja dengan ayah, dia selalu menyendiri. Ayah sendiri tidak pernah tahu kehidupan pribadi maupun keluarganya. Bagi ayah dia bekerja dengan profesional semua sudah cukup. Sejak pamanmu tidak ada di samping ayah. Kepercayaan ayah kepada asisten pengantinnya tidak seperti ayah percaya sama pamanmu, jelas Gunawan. Apa ayah tidak ada curiga sedikitpun dengannya? Tanya Rania. Selagi dia bekerja sesuai yang ayah inginkan. Masalahnya bukan urusan kita. Kita semua pasti ada rahasia yang tidak bisa kita beritahu kepada siapapun. Kalau kita baik pada semua orang balasan kebaikan itu akan kembali kepada kita, ucap Gunawan. Rania mengangguk tanda setuju dengan apa yang ucapkan ayahnya. Tidak lama kemudian Chandra datang. Mereka mulai makan siang bersama. Sejak Rania bekerja di kantor ayahnya, mereka selalu makan siang bersama kalau tidak ada jadwal keluar kantor. Chandra merasa senang dengan semua itu.
Terlebih suasana di rumahnya terasa dingin. Sehingga dia bisa melupakan masalahnya sejenak.